Kepala Sekolah. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat. Puasa, Bu? Ini ya, Bu ya. Ayu mohon ganggu waktu Ibu sebentar. Ingin nanya-nanya nih, Bu, tentang ada tugas Ibu di modul Ayu, judulnya tentang dilema etika. Langsung aja ya, Bu ya. Masuk pertanyaan Ibu. Yang pertama, selama ini, selama Ibu menjadi kepala sekolah, alhamdulillah sekolah kita sudah sekolah kontrak anak Bu sudah berapa tahun ya, Bu? 2 tahun. Nah, tentunya Ibu pasti selalu mengambil keputusan terkait tentang pengembangan sekolah kita, Bu. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Tahu Bu juga? Kan udah jadi calon direktur. Iya, betul. Dan nanti bisa sukses ya. Amin, amin. Terima kasih. Why do I Jadi try? kalau kita Why do I try? ini sangat benar Fes. Why Iya. do I try? Ada hal yang benar yang Why do I try? posisi ini mesti Why do I try? tapi kalau kita Why do I try? ya udah Why do I selama try? ini Why do I try? 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 Tapi mungkin dari regulasi ini kita ingin menerapkan kepada baik. Terkadang ya, karena kita menghadapi ini, kita tahu bahwasanya ini melanggar aturan, tapi tentu kita harus tahu juga apa sebab yang mana. Kita ingin kita harus tahu pahami dulu Why do I try? yang menyebabkan Why do seorang I try? Ya, terima kasih. Why do I try? Why do I dengan try? algoritma ini bagaimana kita Why do I berbuat yang try? benar Iya, Why do I try? ini ya kita Why do tidak I try? berbentuk apa ya, Bu ya? Apa putarnya kepada sekolah kita jawabannya. Sebenarnya dulu Kak. Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? terkait pengambilan keputusan itu kan sudah merupakan hasil akhir sebenarnya ya. Betul, Kita betul. mengambil keputusan sudah hasil akhir. Jadi sebelum kita mengambil keputusan ini, sementara persoalan ini kita harus mempertimbangkan yang sama-sama benar. Artinya kita harus pilih salah satu. Iya betul, Salah satu. Aku dua-duanya benar gitu kan, Iya, dua-duanya benar. iya. Tapi kita harus ambil satu Ya, gitu, untuk keputusan. Jadi yang pertama tentunya kita harus punya konsep. Yang pertama, apakah keputusan atau hasil akhir yang kita ambil itu benar? Iya, iya. Lebih nilainya sedikit Iya. dibanding yang sebelumnya lagi. Kemudian yang kedua, kita harus melihat terkait dengan regulasi. Terus ada aturan-aturannya, artinya ketika kita mau mengambil keputusan dari dua yang sama-sama benar ini, mana yang sesuai dengan regulasi. ya. Kemudian yang ketiga, kita sudah lihat regulasinya, kita juga harus mempertimbangkan ini terkait dengan
perilaku atau terkait dengan kepribadian lah. Kita harus memperhatikan juga apa yang namanya ya rasa peduli kita kepada teman guru ya, kenapa kok misalnya terkait dengan perbuatan atau pelanggaran disiplin segala macam ya, kita harus mempertimbangkan apa sebabnya. Jadi ketika kita nanti mengambil keputusan ya, itu memang sudah dari 3 konsep tadi ya. Pertanyaan ketiga yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini ketika Ibu mengambil keputusan? Setiap keputusan yang Ibu ambil, biasanya terlebih dahulu tentu harus ada koordinasi dengan pimpinan. Kita koordinasikan ini ada suatu persoalan atau permasalahan yang kita harus mengambil keputusan yang tepat, gitu kan? Jadi sebelum kita mengambil itu kita diskusikan dulu, kita sampaikan persoalannya, permasalahan apa sebenarnya yang terjadi, kita identifikasi dulu, ya, kemudian kita pahami, kita lihat latar belakang persoalan kenapa terjadi, setelah itu kita diskusi, kemudian berdasarkan masukan-masukan dari teman-teman unsur pimpinan, baru kita ambil keputusan. Jadi artinya keputusan itu kita ambil ya berdasarkan tahu semuanya. Baik, terima kasih Bu. Next, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika yang paling efektif ya, itu yang pertama sekali kita terhadap persoalan ini transparansi. Kita harus terbuka apa masalah. Artinya kalau masalah itu menyangkut disiplin guru, kemudian proses belajar mengajar, ya kan, itu kita transparan. Tapi memang sebenarnya ada juga hal-hal yang harus kita tutupi dulu untuk sementara. Karena tidak semuanya harus kita buka ya. Karena ini menyangkut ketahanan sekolah kita. Jadi ada hal-hal yang seharusnya kita selesaikan di tingkat unsur pimpinan. Tapi kalau hal itu menyangkut guru kita, menyangkut guru artinya dalam proses pembelajaran bagaimana potensi mengajar, bagaimana motivasi mengajar dari kita supaya lebih bagus, lebih meningkat, itu kita harus transparansi. Ya, kita harus memberikan semacam tindak lanjut. Kemudian mungkin dulu sebelumnya kita berikan peringatan atau kita panggil segala macamnya, kita tanya apa persoalannya. Kemudian sekali 2 kali kalau seandainya tidak ada perubahan, kita kasih surat apa semacamnya panggilan gitu ya. Kemudian kalau tidak ada juga, baru kita diskusikan dengan unsur pimpinan yang tadi kita sampaikan. Jadi transparansi itu perlu gitu kan, kita sampaikan itu karena ini menyangkut siswa, menyangkut siswa, menyangkut orang tua siswa, sehingga nanti artinya dalam proses belajar ya jangan kita tidak mendisiplinkan guru, siswa kita nanti rugi. Jadi kita itu perlu kita tekankan itu kepada guru, tetapi ada hal lain yang harus kita pahami kenapa guru sampai berbuat seperti itu, makanya kita harus selami dulu latar belakangnya. Jadi transparansi terhadap itu perlu ya, tapi yang perlu kita tutupi mungkin bukan kita tutupi sih, cuma kita saja tahu itu ada di internet kita saja, karena itu nanti juga akan mengganggu stabilitas sekolah kita kalau kita buka. Jadi tergantung persoalannya ya Pak. Baik Ibu, kasih Ibu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Stop Kak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan mungkin ya, yang selama ini ada komplain dari orang yang lain, atau misalnya kita mungkin mengambil keputusan sementara teman guru yang lain melihat ini sebenarnya salah. Ya, betul. Dan kita mengambil keputusan membenarkan yang salah, yang anggapan guru yang lain. Tapi mereka tidak tahu bahwasanya ketika kita mengambil keputusan untuk yang bersangkutan ini kita betulkan gitu ya, itu ada yang melatar belakangi. Jadi itu termasuk tantangan bagi saya sebagai kepala sekolah kenapa aku mengambil keputusan seperti itu, karena memang kita sudah mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu.
kita panggil yang bersangkutan, kita wawancara, kita tanya, kita berikan pembinaan. Ternyata mereka sedang menghadapi persoalan yang pelik, sangat pelik. Nah, jadi ketika kita membenarkan hal itu, ya mungkin pelanggaran disiplin dan segala macamnya, ya ketidakadilan mungkin, guru yang lain akan melihat itu, kok kepala sekolah seperti itu. Nah, kan mereka tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Termasuk tantangan ya Bu ya. Di samping juga kita sebagai kepala sekolah juga tantangan terberat itu adalah kontrol emosional pribadi kita. Ya bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita melihat suatu persoalan, bisa tidak kita berempati terhadap persoalan. Mungkin salah seorang dari guru kita menghadapi kendala dan segala macamnya dalam mereka melaksanakan tugas. Berarti ya pertama tadi tantangan dari teman-teman guru dan juga kontrol emosi ya Bu ya. Maksud begini Bu, bahwasanya kalau dilema etika itu ketika Ibu sudah tahu persoalannya seperti ini, latar belakangnya seperti ini, ketika nanti kita ada uji publikasi misalnya Bu, kita ada media menyorot misalnya, loh kok SMA 3 seperti ini ya. Nah kira-kira Ibu sebagai kepala sekolah siapkah untuk menjelaskan? Sangat siap, karena memang sebelum kita mengambil keputusan itu kita sudah identifikasi dulu persoalannya. Dari persoalannya kita pertimbangkan baik buruknya mana yang benar, kemudian kita diskusikan dengan unsur pimpinan yang lain, ya kan? Nah kita sampaikan, kemudian baru kita ambil keputusan. Dan memang di satu sisi kita harus ini ada keduanya benar, tapi mana yang paling benarnya itu harus kita pilih. Jadi ini akan menuai kontra juga sih sebenarnya. Tapi apabila kita menjelaskan kepada teman-teman guru yang selama ini ya ada buktinya bahwasanya memang teman kita ini sedang menghadapi persoalan yang sangat pelik, kita sampaikan ke teman guru, alhamdulillah ya Bapak Ibu guru itu menerima dan mungkin mereka pun akan ikut terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Tapi Bu, lanjut. Tata kala Bu, apakah ada sebuah tata kala atau jadwal tertentu ketika Ibu menyelesaikan kasus dilema? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu ada jadwal tertentu? Ini tergantung persoalannya. Tergantung. Ya. Tergantung persoalannya. Ada mungkin hal-hal yang harus kita jadwalkan. Ya. Ada mungkin sambil tersenyum atau sambil kita bercanda, kita langsung tindak lanjuti. Seperti itu. Kita ada terlihat oleh kita langsung, kita nampak oleh kita langsung tindak lanjuti. Tapi dengan cara ya mungkin kita tegur dengan cara yang manis atau dengan tersenyum sehingga mereka tidak merasa dimarahi, tetapi mereka merasa ditegur. Itu kira-kira. Jadi mungkin itu terkait jadwal. Ada juga yang khusus yang mungkin menyangkut pribadi ya, menyangkut hal pribadi, tidak bisa kita buka secara di depan umum ya, kita jadwalkan kapan ibu atau kapan Bapak Ibu guru yang kita panggil itu siap untuk menyampaikan persoalan yang seperti itu. Baik Bu, ada persoalannya Bu ya. Lanjut, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema ini? Ada ya Bu ya? Ada, di samping contohnya ya teman-teman dekat, kemudian ada unsur pimpinan. Kemudian juga kita sering juga berkoordinasi dengan pihak dinas. Kita tentu harus mungkin ada persoalan yang menyangkut tupoksi dari Bapak Ibu guru yang kita mungkin tidak bisa sampaikan di tingkat guru, kita mungkin berkoordinasi kepada dinas yang kita percaya, yang kita yakin bahwasannya beliau bisa memberikan masukan, gitu kan, berikan semacam ya masukan lah ya yang bisa menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi oleh kita. Baik Ibu. Selanjutnya Bu, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman ketika Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, yang pertama ya, kita dalam bertugas tentu ikhlas dulu. Kita ikhlas dalam bekerja, kemudian apapun persoalan kita ada yang perlu ditransparankan dan ada hal yang perlu kita yang memang kita intern saja. Kemudian kita harus profesional dalam tugas kita. Dan terlebih lagi kita harus memiliki rasa empati, profesional, bijaksana. Dan kalau di kurikulum mereka itu ada istilahnya namanya
namanya bagja itu. Iya. Jadi kalau bagja itu yang ya. pertama tentu kita buat pertanyaan terkait dengan apa yang terjadi, kemudian ambil apa namanya apa namanya istilahnya, ambil pelajaran, kemudian ada juga yang Gali apa mimpi. istilahnya gali mimpi, kemudian apa rencana kita dan kita atur bagaimana kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Jadi itu yang harusnya kita pakai ya, apa namanya konsep dari bagja. Dan yang terpenting 3 konsep dalam menjalankan apa namanya dilema etika ini. Itu yang pertama sekali, tentu kita harus berpikir ke depannya ya, ini memang ini bagus. Yang itu sudah ambil ini memang baik. Jadi dengan sebelumnya kita sudah pertimbangkan, sebelumnya kita sudah diskusikan. Kemudian yang kedua sesuai dengan aturan. Kita tetap berpegang kepada regulasi yang ada. Dan yang ketiga kita harus punya rasa rasa peduli itu sangat penting ya dalam menjalankan kepemimpinan ini. Ya, kalau tidak peduli kita kalau misalnya kita mau sesuai regulasi aja nggak bisa. Betul. Berarti kita tidak punya rasa ya. Itu yang sangat penting. Jadi kalau kita punya rasa kemudian mengetahui persoalan yang ada, itu ada fleksibilitasnya dalam menjalankan. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Jawaban Ibu sesuai ekspektasi. Bu, atas waktunya Bu. Ya, mudah-mudahan hal ini akan menjadi pembelajaran juga buat kita semua, terutama saya sebagai calon guru penggerak jika nanti bertugas di kelas atau dimanapun, untuk bagaimana cara menjadi seorang kepemimpinan yang taat aturan dan juga mempunyai rasa seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ya, sama-sama Bu Ayu, mudah-mudahan Bu Ayu sukses ya sebagai guru penggerak, kemudian bisa melaksanakan tugas sebagai guru penggerak di SMA Negeri 3 Padang dan bisa sudah di Malaysia. Oke, alhamdulillah, amin. Makasih ya Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pada pagi ini sekarang saya Ayu Putri Anggriawan bersama kepala sekolah saya, yaitu Bapak Jasril. Pak Jasril. Beliau adalah kepala sekolah yang sudah cukup lama di sini ya Pak ya. Iya. Oke. Sini kami akan mulai menanyakan beberapa pendapat Bapak selama Bapak menjadi kepala sekolah tentang pengambilan keputusan Pak. Oke, untuk langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertama. Iya. Selama ini tentu Bapak selalu atau pernah atau sering bahkan dalam mengambil sebuah keputusan. Yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, yang pertama kita harus mengetahui bahwa langkah-langkah untuk mengetahui apapun bentuk persoalan-persoalan yang akan kita selesaikan di dunia pendidikan, itu kita harus mengetahui dari informasi dari bawahan, yaitu yang pertama kali tentu yang kita ambil adalah tentang siswanya. Tentang siswa itu banyak bermasalah, tentu dia mempunyai banyak ada baik itu dari segi etika, moral dan lain sebagainya. Jadi langkah-langkah yang harus kita ketahui itu mulai dari bawahan, mulai dari guru, wali kelas sampai kepada wakil kesiswaan. Jenjang nanti ya Pak Iya, ya. ada jenjang. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Setiap kita menilai sesuatu atau mengambil keputusan, yang perlu kita ambil yang terbaik itu adalah dari segi positifnya untuk sekolah kita itu dari mana. Nah, itu kita harus menyampingkan dulu hal-hal yang tidak ada kepentingan dengan pihak sekolah atau dunia pendidikan. Jadi artinya yang perlu kita prioritaskan pada kepentingan itu memang yang mempunyai ada hal-hal yang berkaitan dengan masa depan anak. Jangka panjang ya Pak ya. Jangka panjang anak ini memang kita prioritaskan untuk mempertahankan kebenaran orang-orang yang seperti itu.
Luar biasa sekali ya Pak ya. Lanjut pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan ketika Bapak membuat sebuah keputusan? Langkah-langkahnya seperti apa? Gitu, Pak? Iya, ya langkah-langkahnya untuk mengambil keputusan itu kita perlu analisa dulu. Menganalisa. Itu kita analisa dulu. Sebab untuk mengambil keputusan yang benar itu takutnya nanti kita salah. Kita mengambil keputusan, kita analisa dulu kebenaran, kemudian kita cari informasi sebanyak-banyak mungkin baru kita mengambil keputusan dengan ketentuan kita melakukan koordinasi dengan Baik, selanjutnya hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terutama pada kasus-kasus dilema etik? yang efektif dalam mengambil keputusan itu dalam dilema etika itu adalah kita melakukan pendekatan terhadap kita melakukan pendekatan terhadap anak sebab setiap anak itu mempunyai persoalan tentu ada yang perlu kita ambil itu adalah apa kepentingan yang sangat mendasar untuk dia. Jadi efektivitasnya itu kita panggil, kemudian kita lakukan koordinasi dengan orang tua, kemudian kita selesaikan masalah. Berarti pendekatan orang tua Iya, dan anak pendekatan gitu ya, orang Pak tua. ya. Baik. Selanjutnya Pak, hal-hal apa yang menjadi tantangan ketika Bapak mengambil keputusan? Tentang mengambil keputusan Iya, banyak Pak. tantangan karena semua kita itu tidak sama, Betul. tidak sama pendapat, Betul. karena mempunyai apa namanya apakah itu kepentingan kemudian egois yang dari satu pihak kepada pihak lain, maka dalam mengambil keputusan itu dilema yang sering kita alami tentu Memakan adanya persepsi ya Pak ya. iya ada dari berbagai pihak itu yang tidak bisa disamakan pendapatnya. Iya betul sekali. Oke, berarti tantangan berbeda-beda pendapat ya Pak ya. Baik, selanjutnya, apakah Bapak selama ini ketika ada keputusan itu menyelesaikan kasusnya, apakah langsung atau dijadwalkan gitu Pak? Tentu kita jadwal. Jadi setiap persoalan yang ada kita jadwalkan. Karena kenapa harus kita jadwalkan? Karena setiap mengambil keputusan terhadap dilema yang ada, tentu kita melakukan koordinasi dengan kawan-kawan. Nah, setelah kita lakukan konfirmasi dengan apakah itu hasil kesiswaan yang lebih banyak bergabung dengan anak, itu kita ketahui betul. Nah, setelah adanya tambah informasi baru kita lakukan jadwalnya. Jadi kita koordinasikan dulu baru kita lakukan jadwal. Baik, Kak. Faktor-faktor selama ini yang permudah Bapak dalam mengambil keputusan, apakah ada pihak luar yang bisa membantu seperti itu Pak? Dalam membantu dalam penyelesaian satu Iya. persoalan, itu yang pertama membantu itu adalah stakeholder di dalam yang ada di dalam sebuah sekolah ini. Artinya apabila kita melibatkan unsur ini, maka ini bakal membantu. Tapi kalaupun itu ada bantuan dari luar, ini sangat sedikit sekali. Biasanya itu adalah dari unsur pimpinan. Baik, selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, yang namanya saja itu kita harus mengetahui bahwa setiap orang punya dilema, kemudian setiap lembaga pun punya persoalan. Jadi di dalam mengambil keputusan itu, gimana pertanyaannya? Apa pelajaran yang dapat Bapak ambil? Ya, pelajaran yang artinya ini pengalaman. Iya Pak. Pengalaman ada dengan berdasarkan penyelesaian dilema itu ini merupakan pengalaman bagi kita dalam mengambil keputusan untuk masalah yang akan datang. Jadi artinya pembelajaran ini melakukannya yang harus kita ambil berdasarkan
kemampuan kita adalah menyelesaikan dilema etika tersebut. Bisa kita Iya. evaluasi lagi ya Pak ya. Ya. Dengan menyelesaikan dilema etika ini, jadi, maka untuk kedepannya sehingga tidak ada terjadi lagi dilema-dilema yang Oke baik. Oke baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya Pak ya. Semoga Bapak sukses dan sehat selalu. Oke ya Pak.